Saya mengajak saudara berpikir begini. Kalau kalian sebagai orang-orang muda punya uang 600 juta, bukan hasil rampokan ya, awas. Ya, kalau saudara punya uang 600 juta, kira-kira saudara mau beli barang yang berharga atau barang yang biasa? Ayo, sobat mikir. Loh, saya nggak tanya punya uang berapa. Tahu model banyak nggak punya uang gini saya kelihatan. Saya bilang kalau. Jadi jawab, setuju? Kalau saudara punya uang 600 juta dan saudara bukan keluarga kaya, kira-kira uang 600 juta itu akan diberikan barang berharga atau beli pisang goreng semua? Pisang goreng Pontianak lagi. Ayo, barang apa cepat? Yang berharga, itu pasti. Nah, begini, menurut saudara kalau diuangkan, kalau korban Tuhan Yesus hancur tubuhnya, hancur jiwanya karena dimeludahi, ditinju, dimaki-maki sampai dia mati. Kalau itu diuangkan, kira-kira berapa harga pengorbanan itu untuk membeli kita, menyelamatkan kita? Ngerti pertanyaan saya ini? Waktu kita diselamatkan, waktu kita diampuni, kalau Tuhan Yesus yang mati begitu luar biasa dan dia kata menebus, itu sama dengan membeli tidak? Nah, makanya itu. Jadi Tuhan Yesus itu membeli saudara dan membeli saya dari tokonya iblis. Setuju saya ngomong ini? Nah, maka itu saya katakan, kalau itu dianggap uang, kira-kira berapa harga yang dia pakai untuk membeli kita? Siapa yang tahu? Masa nggak tahu? Kasihan betul. Ayo kita buka Matius pasal 13 ayat 44. Ini nilai yang dia pakai untuk membeli kita. Hebat, cepat juga ya. Hal kerajaan surga itu, tegas Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah orang yang menemukan itu, menjual berapa? Seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, ayat ini yang memberitahu kita, berarti harga ladang itu berapa? Jawab cepat, waktunya jalan terus. Harga ladang itu berapa? Hei, ini kayak gak ada orang aja. Yang lain jawab cepat. Jadi harga ladang itu berapa? Seluruh miliknya. Perhatikan ini. Banyak orang masih meraba-raba agama-agama semua membayangkan surga itu di sana, surga itu di belakang langit biru, surga itu begini. Tidak. Mulai hari ini percayalah apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa kerajaan surga itu bukan somewhere in nowhere, bukan suatu tempat jauh di sana, tidak. Tapi kerajaan surga itu ada seorang lagi berjalan kemana tidak disebutkan. Dia melihat di sebidang ladang ada harta yang terpendam, dan dia tahu harta yang terpendam itu tidak ternilai. Dia tutup lagi tanahnya, dia pulang, dia jual seluruh miliknya, dan dia beli harta itu, tanah itu. Saudara, saya mau tanya, biasanya kalau orang beli tanah, itu ada 3 hal yang harus dibuat. 1, dilihat apanya dulu tanah itu. Cepat. Letaknya, lokasinya. Ayo, siapa mau beli tanah di samping kuburan walaupun murah? Betul mikir bukan? Ya. Nomor 2, dilihat apanya. Ayo, apanya, dilihat apanya, cepatlah, lama sekali ini. Ukurannya. Nomor 3, dipikir apanya. Kegunaannya. Kalau aku sudah beli itu apa? Nah, orang ini tidak melihat 3-tiganya. Sebab dia menemukan apa di ladang itu? Harta yang terpendam. Lama saya berpikir, bertanya pada Bapa di surga, maksudnya apa firman ini?
Ternyata Roh Kudus menjawabnya simpel, sederhana sekali. Kata ladang, ya seumpama harta yang terendam di ladang. Kata ladang kan bilang sebidang tanah, bukan? Betul? Nah, tubuh kita dibuat dari apa? Bilang dari hekeng, awas kamu. Jawab, tubuh kita dibuat dari apa? Dari tanah, bukan dari ubi. Awas ngomong juga dari ubi. Nah, ternyata ladang itu adalah manusia. Saya menangis waktu Papa di surga mewahyukan itu. Ternyata setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini, entah itu hasil perkosaan, maaf saya berkata, entah itu karena hasil perzinahan, ternyata dalam hidup orang itu ada harta yang tak ternilai. Kami menikah sudah sekian puluh tahun, kami nggak diberi anak kandung oleh Papa di surga, tapi kami dipercaya anak-anak yang cukup banyak. Saudara, saya cuma cerita ini supaya tahu. Gara-gara firman ini, tahun 81 saya mulai melangkah. Pertama, cari ladang, saya akan beli. Karena di dalam hidup setiap orang itu ada harta terpendam yang tak ternilai. Nah, di antara anak-anak itu yang lulus sekolah sejak tahun 81 saya nyekolahkan orang. Sampai berapa minggu yang lalu wisuda yang terakhir untuk sekarang ini. Nanti berapa bulan lagi ada wisuda lagi. Jadi tiap tahun hobi saya keliling banyak universitas untuk hadir wisuda. Yang di Untan ini saya nggak ngitung. Dan ini kamu hitung, yang kuliah di Untan berapa? Masuk hari apa itu? Untan terus apa lagi yang kuliah di Pontianak ini? Nah, kampusnya apa saja? Untan, enggak yang anak saya sekolahkan. Saya nggak tanya kampus di Pontianak. Ikut jawab aja nggak tahu badal. Apa itu? Untan ada, terus STKIP, BSI. Udah, 3 itu. Nah, saya nyekolahkan anak-anak Dayak di 3 kampus itu. Di Jogja ada 60-an anak yang kami biayai kuliah. Di UKSW Satya Jogja, di Undi, di Samuel Ratulangi Manado, di Unhas Hasanuddin Makassar. Saudara, dari tahun 81 kalau saya hitung lulusan yang terakhir berapa bulan yang lalu, itu kira-kira yang S1 saja sudah lulus kira-kira 380 sekian sarjana. Dan tidak ada yang teologi, catat itu. Saya tidak mau mencetak teolog atau pendeta, makin ribut pekerjaan Tuhan nanti. Saya ciptakan, saya cetak orang-orang pandai yang jenius. Master yang lulus terakhir itu 8 Februari yang lalu. Itu master yang ke-48. Lulusan UI, namanya Gral Taliawo. Sekarang dia lagi jadi dosen di Universitas Negeri Ternate, karena dia orang Halmahera. Kalau saya hitung itu master yang ke-48 saya luluskan. Kalau Tuhan izinkan bulan Juli berapa hari lagi akan dikukuhkan doktor yang ke-6 dari UI juga, namanya Hari Nenobais. Doktor yang terakhir saya luluskan November 2013 yang lalu, namanya Eliezer Tarigan dari UI juga. Pasti saudara akan mikir, saya sudah meluluskan 14 dokter, 12 dokter umum dan 2 spesialis. Sekarang masih ada 2 lagi yang sedang kuliah kedokteran, walaupun cukup mahal. Nah, dari antara ratusan anak-anak itu, termasuk yang dokter, ada yang hasil perkosaan, yang gak tahu siapa ayahnya sampai hari ini. Gara-gara ayat ini, bahwa di setiap ladang, entah ladangnya bengkok, entah ladangnya lurus, entah ladangnya miring, ngerti kata itu ya. Pokoknya dia orang, maka bagaimanapun kelak proses kelahirannya, salah ataupun benar orang tuanya, pokoknya dia bayi dan seorang manusia. Ternyata di dalamnya ada harta yang terpendam itu. Maka itu jangan sia-siakan hidup, anak-anak muda. Kalian masih punya harapan jauh.
Saya sering menyesal. Mengapa saya banyak tahu rahasia firman ini setelah saya dewasa? Kenapa dulu gak ada yang memberitahu saya? Di dalam kekecewaan saya itu, saya terobsesi. Karena orang tua saya miskin. Kami 4 bersaudara, hanya 2 lulus SMA, yang 2 tidak selesai. Kami gak bisa sekolah lebih tinggi, untuk makan aja susah. Ya, dalam kekecewaan itu, setelah saya mengetahui banyak firman Tuhan, nanti kita akan baca sama-sama berapa ayat. Saya dibangkitkan Roh Kudus. Begini kata Papa waktu itu, kalau kamu gagal karena keadaan orang tua, buatlah orang-orang lain yang aku temukan kepada kamu, jangan gagal lagi. Dan saya pakai prinsip ini. Saya jual apa yang saya punya, dan saya beli ladang-ladang itu. Mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia ini yang dipercaya Tuhan untuk mendirikan sekolah cukup banyak. Tuhan percayakan kami suami istri bersama tim. Sekolah kami ada di 11 provinsi di Indonesia ini. Dan dari 11 provinsi itu kira-kira ada 60 sekian sekolah. Dan 80% itu sekolah gratis. Gara-gara ayat ini. Saya ingin memberi kesempatan ladang-ladang itu. Nah mari saya coba cari, ya berapa angka harganya ladang itu. Karena di Alkitab cuma ditulis seluruh miliknya. Sampai suatu hari saya menemukan sebuah buku ilustrasi, dan di situ saya dapat jawaban apa arti kata pergilah ia menjual seluruh miliknya. Ada seorang yang sangat gila batu unik. Jadi sepanjang hidupnya dia habiskan termasuk hartanya mengoleksi batu-batu unik. Satu hari dia dapat berita di satu kota kecil di India ada batu yang unik. Waktu dia lihat fotonya, dia tahu ini batu luar biasa dan gak ada duanya di dunia ini. Dia terbang ke India sampai ke kota itu. Ternyata toko yang menjual batu itu cukup sederhana, tapi orangnya yang jualan itu betul-betul hebat tentang batu-batu. Cara dia diskusi cerita, maka orang ini yang gila batu ini tahu ini orang hebat dan batu ini betul-betul hebat. Wah, dia tertarik. Maka dengan sikap dia tanya, berapa harga kau buka untuk batu ini? Jawabannya, tidak ada harganya. Yang benar, saya mau beli. Iya, tidak ada harganya. Orang ini tersinggung, dipikir gak punya duit. Dia cerita, aku ini begini. Saya tahu cara Anda bicara tentang batu. Saya tahu Anda ini orang ngerti batu. Maksudku gak ada harganya bagaimana? Saya jauh-jauh datang dari negara saya untuk beli batu ini. Gak ada harganya. Artinya tak ternilai. Dia makin marah. Jangan merendahkan saya. Saya bilang tidak. Si pemilik ringkas cerita, dia jawab, oke, kalau Anda mau batu ini, harganya adalah seluruh milik Anda. Maksud saudara, termasuk rumah saya, pabrik saya. Oh, saudara Anda punya rumah, punya pabrik. Iya, itu harganya. Hei, lalu istri saya tinggal di mana kalau rumah itu diambil? Oh, saudara punya istri, jual istri saudara juga. Loh, bagaimana ini? Kami punya 3 anak, dan dalam waktu dekat 3-3 akan menantu. Oh, akan menikah. Oh, kamu punya anak, jual 3-3-nya juga bersama dengan calon mantumu. Bagaimana nanti besan-besan saya? Oh, kamu punya besan, jual juga semuanya. Saudara, saya nggak akan perpanjang, nanti saya nggak khotbah. Dikejar terus. Saya tanya saudara, walaupun saudara belum pernah baca ilustrasi itu, orang ini mampu menyerahkan segala miliknya tidak? Enggak. Tiap kali si penjual mendengar ini, mendengar itu, dikejar terus. Itu harganya, itu harganya, itu harganya. Akhirnya dia terpaksa pulang dengan kecewa, karena dia tidak bisa menyerahkan seluruh milik. Ketika Tuhan Yesus mendapati kita,
Dia jual seluruh miliknya dan dia beli kita ini. Maka itu saya awali tadi, kalau saudara punya uang 600 juta, saudara mau beli apa? Kan gak lucu kalau beli hekeng semua. Ngerti gak istilah itu? Kan gak lucu. Pasti 600 juta itu saudara berikan yang berharga. Satu hari saya baca sebuah tulisan, namanya warisan yang abadi. Salah satu tulisannya berbunyi demikian. Kalau Anda ingin melihat sebuah kekayaan, kalau Anda ingin melihat sebuah profesi yang hebat, jangan datang ke bank, jangan datang ke kerajaan-kerajaan, istana-istana yang emas semuanya. Jangan ke universitas yang terkenal untuk cari orang-orang pandai. Tidak. Penulisnya berkata, datanglah ke kuburan. Saya bingung, ngapain ke kuburan? Terus dia menuliskan, baca siapa yang dikubur di situ, umur berapa dia mati. Sebab di dalam kuburan itu tertanam juga keahlian, kejeniusan, kepandaian orang itu. Betul nggak itu saudara? Lihat atau tidak? Maka itu jangan mati dulu sebelum berkarya sesuatu. Ngerti sekarang? Begitu mahalnya yang Yesus keluarkan untuk membeli setiap kita, yaitu setiap kita seluruh miliknya. Setiap kita seluruh miliknya, hanya untuk mendapatkan itu. Maka itu sejak tahun 81 itu saya selalu bersuka cita kalau saya bisa meluluskan orang, karena saya berhasil membeli ladang itu. Dan ada sesuatu di hidup orang itu bisa kembangkan. Saudara, ayo kita lanjutkan. Yoel 2 ayat 27. Maka itu tidak saya minta Andi maju untuk melihat ini visi. Andi karang terus lagu-lagu baru supaya banyak anak-anak mengalami pemulihan, pembaruan. Yoel pasal 2, Yoel 2:28. Judulnya Hari Yahweh. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, Bapa di surga Yahweh Tuhan, akan apa? Mencurahkan rohku ke siapa? Seatas semua manusia. Jadi nggak cuma yang Kristen, ya semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu, ini orang-orang muda, teruna, pemuda-pemudimu akan apa? Mendapat penglihatan-penglihatan, vision, visi. Maka itu saya minta ditayangkan kalimat hidup di dalam visi Tuhan. Dan itu betul. Saudara, jangan diterjemahkan penglihatan-penglihatan itu cuma salah satu karunia roh. Waktu doa melihat vision ini, melihat vision itu. Tidak. Itu lebih daripada sekedar visi yang seringkali gereja terjemahkan. Dari karunia Roh Kudus. Lebih daripada itu. Saya percepat, dengarkan ini. Kalau saya menyebut kata sosial media, saudara mikir apa? Cepat. Apa? Facebook. Apalagi? Apa? Twitter. Ya, apalagi? Apa? Ayo cepat. Facebook, Twitter, WhatsApp. Apalagi? Pet. Apalagi? Pet sudah tadi. Pet lagi ah. Apalagi cepat? Ayo. Skype. Apalagi? WeChat. Apalagi? Kakotok. Wah, kenapa? Apalagi? Oke, stop. Nanti gak pulang-pulang nanti. Saudara, sejarah mencatat semua sosial media itu ditemukan oleh orang-orang muda sebelum umur 30 tahun. Itu sejarah mencatat. Dan itu sungguh luar biasa. Nah sayangnya 90 sekian persen lebih penemu, pendiri sosial media itu enggak disebutkan dia itu anak Tuhan. Itu yang saya sedih. Padahal
yang berfirman itu anak-anak muda kan dapat vision. Itu Papa kita di surga. Lalu kemana anak-anak muda gereja ini? Ini penting sekali. Saya mulai dengan contoh-contoh yang ada. Bagaimana kalau visi itu digenapi? Hidup itu nggak perlu modal. Andi, tadi saya lupa kata-kata pertama yang kamu ucapkan, bahwa apa? Proses itu loh, untuk mencapai apa? Coba ulang ini. Coba tayangkan. Hargai proses, hargai waktu, hargai sesama. Terus ada kata lagi. Ada nggak tadi yang tadi belum nyanyi Dik, kamu Dik? Yang pertama masuk. Seperti kamu nge-rap itu loh. Kalau mau maju, hargai waktu. Satu lagi. Nah, hargai sesama, berkat melimpah. Saya akan uraikan 3 kalimat hebat ini. Saya mulai dengan kalimat yang ketiga. Coba tanya kalimat ketiga. Hargai sesama, berkat melimpah. Saya akan buktikan kata-kata Andi ini. Saya nggak tahu Andi bagaimana cara Roh Kudus memberikan kamu pewahyuan kalimat sehebat ini. Dengarkan. Kalau saya menyebut kata inventor, penemu, saudara mikir siapa? Ayo, penemu, cepat mikir siapa? Ayo, yang lain, ayo, cepatan. Apa? Thomas Alva Edison. Siapa lagi? Penemu banyak. Siapa? Steve Jobs. Betul. Siapa lagi? Siapa? Steve Jobs sudah. Yang di atas siapa? Tunggu Pak satu. Saya dengar suara perempuan di sana. Siapa? Lu tadi ada yang ngomong lu. Kalau suara bareng-bareng saya nggak dengar. Thomas Alva Edison, Steve Jobs, satu lagi. Tolong terus sampaikan ke saya nggak dengar. Saudara dengar apa? Nama apa tadi? Marconi. Betul Marconi? Dulu tadi saya dengar Marconi itu betul. Dia penemu radio, orang Itali. Itu luar biasa Marconi itu. Oke, ternyata salah sebut. Padahal saya ngomongnya betul. Tadi gugur. Ayo satu lagi. Siapa? Albert Einstein. Wih, kamu umur berapa? Tolong syuting dong, tolong syuting. Ini anak hebat. Serius. Mau diskusi dengan kamu. Namamu siapa? Peter. Sebelah ini opa atau papa? Maaf, saya cuma tanya saja dengan mana. Oke, papa. Anak keberapa Pak Peter ini? Anak bontot dari berapa saudara? Kakaknya berapa? 8. Tepuk tangan. Orang Kristen anaknya harus banyak kayak begini. Kalau bisa tambah 2 lagi jadi 10 Pak. Itu bangsa Israel. Siap punya adik lagi 2 Peter? Oke. Mana mama kok gak ikut? Oke, Peter kelas berapa? 5. Kenapa? Oh sekarang naik kelas 6. Oke, mau tanya. Kamu kok bisa nyebut Albert Einstein? Padahal kok kamu gede-gede nih gak nyebut. Kamu tuh hebat betul. Sebab mereka cuma caranya multimedia, terus pikirannya begitu. Kenapa? Tanya. Kenapa Peter bisa nyebut Albert Einstein? Itu jarang orang mikir. Ayo lihat sini, cepat. Serius. Tanya. Kenapa kamu nyebut itu? Apa yang kamu sukai dari Albert Einstein? Peter, lihat sini. Peter. Kalau enggak, suruh kamu naik ke sini. Ayo milih mana? Job di situ atau job di atas? Iya, ayo. Kenapa kamu nyebut Albert Einstein? Betul. Itu seorang hebat. Apa? Ya, gimana ini caranya? Sini. Enggak. Lah ya kenapa? Kenapa kamu nyebut Albert Einstein? Ini anak hebat, sudah. Oke, saya lanjutkan. Coba tayangkan kalimat lagunya Andi. Bukan, yang kalimat ketiga, hargai sesama. Nah, hargai sesama berkat melimpah. Catat, semua penemu, semua inventor tidak akan menemukan sesuatu kalau mereka tidak menghargai sesama. Saya mulai dengan Thomas Alva Edison. Kenapa dia bisa menemukan bola pijar? Karena dia melihat pegawai-pegawai kota New York. Waktu itu listrik sudah ada, cuma belum bisa disimpan dalam bola sehingga menyala. Kalau musim winter, salju, badai, maka pegawai kota ini harus berdiri berjam-jam di pertigaan atau perempatan jalan untuk menunggu
Kalau mati obor itu, mereka cepat nyalakan, mereka nggak boleh pulang. Supaya nggak tabrakan lalu lintas yang ada zaman itu, walaupun cuma pakai kereta, kuda. Tapi perlu. Nah, Thomas Alva Edison mikir, kasihan orang-orang ini kedinginan, menggigil, harus nyalakan obor lagi. Bagaimana supaya kerjaan mereka nggak sesulit itu? Karena dia menghargai sesama, muncul penemuan itu. Steve Jobs, ketika saya membaca sejarahnya, kapan dia menemukan iPad? Suatu siang, jam makan siang, dia keluar dari kantornya, dia duduk di food court. Orangnya santai sekali Steve Jobs itu. Waktu dia lagi makan, dia itu melihat orang di sekelilingnya, CEO muda, direktur muda, manajer muda, karyawan kantor yang masih muda, itu rebutan cari colokan itu untuk laptopnya. Ya toh, kayak kalian cari colokan untuk HP itu biasa begitu. Oke. Nah, cari colokan. So gitu kabel di mana-mana. Orang melangkah semrawut betul. Sambil makan, klik di otaknya. Bagaimana aku bisa nemukan komputer kecil? Dia nggak bisa berkata iPad karena belum ada. Tapi nggak pakai kabel. Dan orang gak ribet seperti ini, juga gak ribet dengan keyboardnya. Bagaimana? Dia selesai makan siang kembali ke kantornya. Steve Jobs itu orang jenius betul. Saudara, waktu dia otak-atik, dia coba gambar. iPhone sudah dia temukan sebelumnya. Sebelum iPhone dia nemukan apa? Masa lupa? iPod. Nah, karena sudah punya dasar, dia tinggal melanjutkan. Justru karena dia menghargai sesama, muncul itu. Marconi, mengapa namanya terkenal? Dia orang Itali. Waktu itu dia mendengar berita ada teman-temannya orang sekampung yang sedang berlayar mencari ikan. Badai, panik warga di darat karena nggak bisa cari hubungan. Dulu belum ada radio. Marconi muda, dia waktu itu umurnya belum 20-an, hampir 20-an. Dia itu mikir, bagaimana caranya orang yang di laut, orang yang di jauh itu bisa kontak radio sehingga tahu di mana posisinya. Akhirnya di Italia dia nggak bisa berkembang, dia pindah ke Inggris. Maka di Inggris setelah dia menemukan gelombang radio pertama, ada kapal di lautan Atlantik Utara. Yang dicoba radio pertama, ternyata nyambung. Karena dia mikir orang lain. Kalau saya menyebut nama Alexander Graham Bell, saudara mikir apa? Mikir apa? Telepon. Perusahaan telepon di Amerika sampai hari ini tetap eksis, namanya perusahaan telepon Bell. Dan itu nama belakangnya. Kenapa dia bisa menciptakan telepon? Waktu itu dia masih muda, ada di Kanada. Dia melihat perang saudara berkecamuk antara tentara utara dan selatan. Banyak tentara yang mati konyol, harusnya bisa diselamatkan asal saja berita itu cepat sampai. Zaman itu belum ada mobil, orang harus naik kuda. Ketika ada tentara luka di daerah ini misalnya, mereka harus naik kuda, cari di mana palang merah. Belum nyampe, karena naik kuda, korban ini sudah mati, harusnya nggak mati. Alexander Graham Bell yang masih muda itu mikir, bagaimana caranya sesamaku itu nggak cepat mati. Maka sebagai anak-anak seperti kita sering main pakai kaleng, masih ingat? Terus pakai tali, ingat nggak dulu waktu masih kecil-kecil? Awas kamu nggak pernah main itu, awas kamu. Ingat? Nah, di situ Alexander Graham Bell mengembangkan karena dia mikir orang lain. Termasuk Einstein, Peter, luar biasa. Kamu harus lebih hebat dari Einstein. Setuju? Nah, bapaknya harus mendorong dia terus. Saudara, Einstein, kenapa dia bisa menemukan hukum yang luar biasa dan teorinya terpakai sampai hari ini? Karena dia lihat kejahatan perang di Eropa waktu dia masih muda. Kenapa orang sekejam itu? Dia mikir, aku harus buat apa dalam hidup ini? Hargai sesama, berkat pasti melimpah. Maka itu catat kalimat ini. Orang egois itu orang apa? Apa itu orang egois? Cepat-cepat masuk ke ngerti. Apa itu orang egois? Orang yang mikir diri sendiri.
Orang egois nggak akan pernah jadi penemu. Orang egois nggak akan pernah menemukan apa-apa untuk manusia. Sebab orang itu hanya mikir ke dirinya sendiri. Dan orang egois itu pasti pelit. Maka itu orang pelit itu nggak akan masuk surga. Catat itu baik-baik. Lu kok Tuhan Yesus yang ngomong. Maka itu kalau ada pendeta pelit, walaupun nggak berzina, nggak membunuh, dia mati pasti masuk neraka karena pelit. Serius. Ada banyak ayat di Perjanjian Baru. Nah, dari situ kita melihat ternyata tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak punya harta terpendam di hidup. Waktu Steve Jobs meninggal tanggal 5 Oktober 2012 yang lalu, 2012-2011 saya lupa, 12, saya menangis, saya sedih sekali karena saya kagum dengan orang. Nah, saya mau buktikan bahwa itulah kerajaan surga. Siapa yang sudah baca biografinya Steve Jobs? Berapa orang? Cuma satu di situ angkat tangan, yang lain. Kamu tuh baca apa? Donald bebek terus udah gede-gede gini. Mau jadi apa kamu? Baca itu buku-buku biografi yang luar biasa. Saudara dengar, Steve Jobs ini anak yang paling malang hidup. Waktu dia dibentuk dalam kandungan, dia sudah ditolak sebab hasil free sex. Mamanya free sex dengan kakak tingkatnya. Mamanya orang Amerika, ayahnya orang Arab dari Suriah. Orang tua si mahasiswi, mamanya Steve Jobs, menolak dan paksa gugurkan anaknya. Tapi mamanya nggak mau, karena dia tahu walaupun dia salah. Dengarkan, tapi jangan kau ikuti kisah ini, karena ini rencana Tuhan yang luar biasa. Akhirnya ada satu keluarga namanya Thomas Jobs, keluarga Kristen, tahu keadaannya, maka Thomas Jobs suami istri mengadopsi bayi ini waktu kandungan umur 5 bulan. Begitu catat ya, Tuhan benci pada pengguguran kandungan. Sebab setiap orang itu punya nilai yang luar biasa. Waktu itu belum ada USG. Steve Jobs lahir tahun 55. Ketika bayi ini masih 5 bulan, orang tua angkat ini nggak tahu. Mereka adopsi sampai lahir dirawat. Nah, waktu Steve Jobs umur kira-kira 7-8 tahun, terjadi malapetaka. Orang tua angkatnya cerai karena bukan anak kandung, nggak tahu bagaimana ceritanya, nggak ada yang ngurus anak ini. Thomas Jobs nggak mau ngurus, istrinya nggak mau ngurus. Thomas Jobs jadi anak jalanan. Dalam keadaan dia lapar, karena dia dari keluarga Kristen, dia cari gereja. Ternyata gereja menolak. Namanya anak kecil, lapar, nggak punya tempat tinggal, tidur di jalan dan sebagainya. Satu hari di kotanya, dia lagi jalan kelaparan, dia melihat sekelompok orang, namanya Hari Krishna. Ini kelompok Hindu. Nah, nggak tahu bagaimana kelompok ini mengambil Steve waktu masih kecil. Tinggallah dia dengan orang-orang Hindu ini. Dan Steve Jobs melihat orang ini baik-baik, dikasih makan, diterima. Maka itu sampai dia meninggal, dia tetap beragama Hindu, karena ingin membalas kebaikan orang-orang Hindu. Maka itu gereja Tuhan jangan pelit. Ada banyak anak-anak di jalanan yang Tuhan tetapkan ada harta terpendam di dalamnya. Maka itu penting sekali. Saya bukan orang Pontianak, saya lahir Surabaya, istri saya orang Cirebon, kami tinggal di Papua. Tapi Tuhan bisa tolong kami untuk saya bisa beli rumah di Pontianak, di Jalan Yosudarso. Walaupun rumah itu tidak besar, kami nampung anak-anak jalanan, anak-anak tukang koran dan sebagainya. Karena kami tahu pasti ada hal-hal yang luar biasa di hidup anak. Siapa ngira Steve Jobs jadi orang sehebat itu pada akhirnya? Masa lalunya hancur. Maka itu jangan sia-siakan hidup, miliki visi. Oke, yang pakai WhatsApp siapa? Yang pakai WhatsApp siapa? Berapa orang? Ayo, masa gini digijali? Ya, Oreda kamu pakai WhatsApp ini, beritahu saya juga ya. Mantap. Dengar, siapa pendiri dan penemu WhatsApp? Awas kamu pakai nggak tahu sejarahnya, berdosa kamu nggak menghargai orangnya itu. Siapa yuk? Jangan bilang Alyong jual babi di situ. Awas kamu.
Ayo, siapa penemu WhatsApp? Cepat. Yankom, orang Ukraina. Dengarkan. Waktu dia umur 16 tahun, dia anak yatim, nggak punya papa. Ibunya yang sakit-sakitan, dia sadar, kalau aku tinggal di negara ini terus gak punya masa depan anakku ini. Dapat kesempatan untuk migrate, untuk pindah ke Amerika Serikat, dapat visa, tapi miskin. Maka mereka bertemu dengan sebuah shelter, itu gereja punya, memberi makan orang-orang tunawisma atau gelandangan. Nah, Yankom umur 16 tahun makan di situ. Tapi dia gak suka hanya makan gratis. Dia bisa kerja di supermarket sebagai pembersih. Kalau supermarket tutup, dia kerja. Sampah, ngepel, semuanya dia bersihkan. Nah, hasil kerja itu dia bisa lulus SMA. Waktu dia lulus SMA, dia kerja lagi, meningkat dikit kerjaannya. Dia bisa masuk ke universitas di San Jose, California. Ternyata dia rasa nggak sanggup untuk biaya kuliahnya sendiri, maka dia keluar. Nah, untungnya sempat kuliah sebentar itu, Yankom ini seneng otak-atik komputer. Lalu iseng-iseng dia melamar di Yahoo. Nah, Yahoo lagi. Pendirinya 2 orang, masih umur di bawah 30-an juga. Pendiri Yahoo ini satu orang Tionghoa, saya lupa siapa namanya, satu orang Amerika. Kerja di Yahoo, dia bertemu dengan seorang teman yang suka juga otak-atik komputer, namanya Brian Acton. 2 orang ini kompak. Nah, di situ dia menemukan WhatsApp tahun 2009, catat. Jadi belum lama WhatsApp baru dimulai. Mereka nggak puas, mereka keluar dari Yahoo. Mereka berdua melamar di Google, tapi Google menolaknya. Maka itu ketika WhatsApp berkembang tahun berikutnya, Google nyesel. Kenapa kita nggak terima 2 orang hebat ini? Terlambat. Saudara bayangkan 2009, berarti baru berapa tahun? Baru masa tahun ke-5, tapi sudah mendunia. Siapa pendiri Google? Nggak tahu juga, awas kamu. Kamu dikit-dikit googling, dikit-dikit cari Mbah Google, istilah orang Jawa. Tapi saudara nggak tahu pendirinya. Siapa pendirinya? 2 orang, umurnya baru awal 20-an. Larry Page dengan Sergey Brin. Tahun berapa didirikan? Tanggal berapa? Bulan berapa? Asik. Ditanya kok asik. Jawab, 7 September 98 Google didirikan di sebuah garasi mobil, tempat mereka 2 kos. Yang satu berumur 23, satu berumur 24, dengan modal 800 sekian puluh US dollar. Maka itu ketika tahun 2008 Google merayakan ulang tahunnya. Wah, saya kagum sekali. Hebat, sudah mendunia. Mengapa Larry Page dan Sergey Brin bisa menemukan Google? 2 anak muda ini memperhatikan sesamanya. Begini ide awal Google. Repotnya kalau kita dikit-dikit ke perpustakaan, cari buku, raknya tinggi-tinggi, bukunya tebel-tebel. Kenapa kita nggak buat sebuah situs pencari namanya? Dan orang-orang kalau perlu apa saja nggak repot-repot, sederhana. Sekarang saudara, dokter-dokter, presiden, profesor, siapa saja sampai tukang sayur, penjual hekeng tanya, pasti bisa pakai Google. Kok nggak amin? Karena sekarang orang nggak perlu punya buku tebel-tebel berat-berat. Maka itu kalau kalian punya smartphone, lalu kamu pakai cuma lihat pornografi, saya colok matamu dalam nama Yesus. Kurang ajar betul itu. Smartphone itu akan kalian pakai untuk membuat engkau cerdas. Setuju? Dan kalian bisa punya informasi yang luar biasa. Hanya karena mikir orang lain, maka Larry Page Sergey Brin mendirikan sebuah situs yang sampai hari ini sangat dibutuhkan. Zaman ini manusia nggak bisa hidup tanpa Google. Betul? Nggak bisa. Sama seperti orang Pontianak nggak bisa hidup tanpa Mitiau.
Dikit-dikit mitiau gitu. Saudara, Google itu luar biasa. Nah, ketika akhir Februari yang lalu, dunia dikejutkan. Belum pernah terjadi dalam sejarah dunia ada transaksi bisnis nilainya setinggi itu ketika Facebook membeli WhatsApp. Kira-kira tanggal 24 sampai 26 Februari 2014. Ketika Facebook baru merayakan ulang tahun yang ke-10 tanggal 4 Februari 2004, Facebook itu berdiri. Siapa pendirinya Facebook? Cepat. Siapa? Mark Zuckerberg. Umur berapa dia mendirikan Facebook? Berapa? 16. Pertama menemukan umur 18. Jadi waktu dia membeli WhatsApp seharga catat 209 triliun rupiah. Itu seharga 219 miliar dolar Amerika. Dunia kaget. Warren Buffett, kalau saya menyebut nama ini suara ingat siapa? Warren Buffett. Orang kaya umur 80 lebih. Dia geleng-geleng kepala. Ada anak muda umur 28 tahun membeli sebuah perusahaan seharga 209 triliun rupiah. Saya itu sulit membayangkan uang segitu itu sebanyak apa. Tapi begini idenya, kalau beli kerupuk semua, kota Pontianak terendam 2 km dengan kerupuk itu. Nah, itu untuk membayangkan uang 209 triliun. Dan yang mengharukan, saya melihat di CNN hari itu, saya ikut menangis. Yanko minta Mark Zuckerberg mengajak notaris untuk tanda tangan jual beli di shelter gereja yang pernah memberi makan dia dan ibunya waktu pertama kali tiba. Saudara, sebelum dia tanda tangan, saya lihat di gambar itu, Yankom meletakkan tangan dan kepalanya di dinding, lalu air matanya tumpah. Reporter menanya, kamu mikir apa? Aku mikir ibuku. Sayang dia gak bisa tahu apa yang dia perjuangkan untuk aku, anaknya, di tempat ini, dalam kemiskinan itu. Waduh, betapa mengharukan. Lalu Yankom membagi kekayaannya dengan tempat-tempat seperti itu, sambil berkata, jangan ditutup tempat ini. Mungkin ada Yankom yang lain akan muncul. Ngerti? Selalu mikir sesama, nggak egois. Kenapa Mark Zuckerberg bisa menemukan Facebook? Sama, dia mikirin teman-temannya. Kalau saudara lihat di TV waktu Mark Zuckerberg muncul, kalau saya lihat Mark Zuckerberg, saya langsung ingat Steve Jobs. Kenapa? Karena dua orang ini sama sederhananya. Steve Jobs dan Mark Zuckerberg tidak pernah punya baju yang kemeja. Selalu kaos polo. Mau ketemu presiden, mau ketemu raja siapa, ketemu pembesar apa, mereka kaos polo, celana jeans. Sederhana sekali. Itu Mark Zuckerberg. Anaknya supel sekali. Luar biasa. Nah, karena dia suka bergaul di kelasnya, dia punya visi. Yankom punya visi. Larry Page punya visi. Steve Jobs punya visi. Anak-anak muda semua, ketika mereka lulus SMA, Mark Zuckerberg kehilangan teman-teman yang baik buat dia. Mencar. Ada sekolah ke Inggris, sekolah ke Australia, lalu sekolah ke beberapa negara bagian Amerika. Jauh. Namanya anak baru kuliah, nggak punya uang banyak. Dia tuh dapat cari ide bagaimana caranya supaya aku dan teman-temanku dan teman-temanku dengan teman-teman yang lain tetap bisa kontak, tapi gratis. Gimana caranya? Waktu itu Friendster baru muncul. Betul nggak? Wow, semuanya pakai Friendster bukan? Tapi dia nggak panjang umur. Facebook war mati semua sudah. Friendster sudah nggak laku lagi. Nah, dia menemukan, dia ingin membayangkan wajah teman-temannya
face, wajah. Bagaimana wajah temanku bisa aku liatin seperti aku lihat buku. Simple idenya, visinya sederhana. Kalimat yang setelah ini, sebelum ini, ayo multimedia, hargai sesama. Nah, setelah, kalau mau maju, hargai waktu. Saya mau sampaikan kebenaran ini. Papa di surga memberi modal semua anak-anak muda di dunia, entah yang di pedalaman Kalimantan Barat, entah yang di New York Amerika, entah yang di Jakarta, atau di kampung-kampung yang daerah Siantan misalnya, atau daerah Ambawang, atau mana saja. Modal yang Papa berikan kepada setiap manusia itu sama, cuma dua. Catat, waktu dan ide. Apa modal yang Papa berikan sama? Waktu dan ide. Adik, kamu hebat. Kalau mau maju, hargai waktu. Betul. Waktu itu satu-satunya berkat yang Papa berikan buat manusia. Lebih daripada uang berapa triliun sekalipun. Katakan amin. Maka itu kalau kalian anak-anak muda tidak pernah menghargai waktu, menyia-nyiakan waktu, engkau calon orang miskin sampai mati. Catat itu. Ulangi. Kalau anak muda tidak menghargai waktu, calon apa? Miskin sampai mati. Catat. Untuk menjadi sukses, sejarah sudah membuktikan tidak perlu modal uang, modal waktu yang pertama. Buat Papa di surga, waktu untuk orang baik dan orang jahat sama atau beda? Sama. Kalau saya jadi tuan saya bedakan. Yang jahat saya kasih 6 jam aja sehari. Kalau saya, untung bukan begitu tuan. Maka itu waktunya sama yang diberikan. Gimana caranya kita menghargai? Yang kedua itu ide. Lanjut kalimat yang berikut. Lagu ini. Nah, kalau mau sukses, hargai proses. Thomas Alva Edison luar biasa. Dia menghargai proses itu dengan serius. Untuk menemukan bola pijar lampu ini sekarang yang dipakai seluruh dunia, dia memerlukan pencobaan sekian ribu kali. Kalau nggak salah ambil 10.000. Kapan itu? Hari itu kita lihat di TV berapa ribu kali? 10.000 kali. Berapa ring lalu kami lihat di TV? Hanya untuk menemukan satu penemuan. Catat ya anak-anak muda, ada kata-kata historis yang diucapkan Thomas Alva Edison. Terakhir setelah percobaannya itu hampir gagal. Dan kalau yang terakhir itu gagal, maka kita nggak akan punya revolusi listrik sampai hari ini. Dia sudah jenuh, sudah capek, dan dia nggak menghitung sudah ganti asisten berapa ratus orang. Karena asistennya pun capek ngurusin dia. Nah, asisten terakhir lagi nyapu, bersihin laboratoriumnya. Alva Edison sudah capek, jenuh. Dia ingin keluar cari angin sebentar. Waktu itu lagi winter. Dia mau ambil jaket musim dingin untuk keluar dari lab. Hanya mau cari udara segar karena sudah capek. Ketika dia mau ambil jaketnya itu, salah satu kancing jaketnya itu mau lepas, tergantung di benangnya. Lama dia nungguin di situ. Lalu si asisten berkata, wah sudah stres tinggi ini orang. Karena apa? Berdiri di depan jaket nggak bergerak. Dia berapa menit sambil nyapu, ya udah dia nggak mau ganggu Alva Edison. Sambil nyapu, dia nggak merhatikan Alva Edison. Tiba-tiba berkata, aku dapat. Wah, kaget, makin stres ini orang. Tiba-tiba teriak-teriak. Ada apa? Dia tanya. Ayo, kita ulangi percobaan kita. Hah? Kamu sudah gagal. Nah, mendengar kata gagal, Alva Edison marah. Maka keluarlah kalimat ini. Maka itu anak-anak muda untuk mencapai Yoel 2:28. Katakan kata-kata Thomas Alva Edison. Aku tidak pernah gagal dan aku belum gagal. Tapi Edison marah. Aku membersihkan apamu sebegini banyak. Ini sampah percobaanmu. Ngomong lagi. Nah, kalimatnya begini.
Aku tidak pernah gagal, aku belum gagal. Tapi aku sudah menemukan sekian ribu cara yang aku gak boleh pakai lagi. Gak ada yang ngamen, ini kata-kata dasar. Maka itu kalau kamu baru 3 kali gagal cinta, bunuh diri. Goblok kamu. Belum 1000 kali gagal cinta sudah bunuh diri, rugi. Saya selalu menasihati anak-anak muda, kalau kamu diputus cinta, pestalah 7 hari 7 malam di warung kopi aja supaya murah. Ajak teman-temanmu ngopi di Pontianak itu, wah hebat. Lo kenapa putus cinta kok buat pesta? Begini, sebab Tuhan menyelamatkan kamu dari penderitaan. Lo nyata apa? Dikasih tahu kok. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, Mas Lam. Ya, begini, saya tanya, mana lebih baik? Diputus waktu pacaran atau ditinggal setelah menikah? Nah, makanya itu lebih baik ketahuan gak setia sebelum menikah. Gak amin lagi. Betul? Maka itu kalau ada anak muda diputus cinta nangis guling-guling, malu sama kucing kamu. Setuju? Maka itu kalau pacarmu gak setia, jangan datang ke Pak Tony minta didoakan. Nah, jangan. Mau didoakan apanya gak setia kok. Biarkan dia pergi, jangan kamu tangisi. Dunia tidak selebar daun kelor. Amin. Iya, gak setia gak apa-apa, ngapain pusing. Karier yang harus kau capai dalam hidup ini, bukan pacaran. Menikah atau tidak menentukan kita mati atau hidup. Setuju saya ngomong ini? Maka itu menikah itu bukan tujuan hidup, harus tahu itu. Tujuan hidup adalah visi hidup. Enggak amin lagi. Hei. Saya ulangi, tujuan hidup adalah apa? Visi hidup. Dan dunia maju diberkati karena ada orang-orang muda yang punya visi. Itulah hidup kalian. Ayat terakhir, Kejadian 11 ayat 6. Waktunya sudah selesai belum mandi tadi? 3 kalimat belum? Udah, proses, hargai proses. Hargai apa tadi? Sesama, maka berkat melimpah. Terus kalau mau sukses, hargai proses. Kalau mau maju, hargai waktu. Nah, ini sekarang Kejadian 11 ayat yang ke-6. Bulan Mei tahun 83, saya mendapat 93, saya mendapat pewahyuan rahasia ini. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Usaha apa di ayat ini? Siapa tahu? Tentang apa ini? Siapa jawab? Menara Babel. Saya ingin tanya, di kota Pontianak bangunan tertinggi pertama dibangun tahun berapa dan lantai berapa? Kayak orang Pontianak, cepat. Kapan bangunan tertinggi pertama dibangun di Pontianak? Apa? Ini kok nggak tahu bagaimana. Kalau di Jakarta saya tahu bangunan pertama itu Hotel Indonesia dengan gedung Sarinah. Ya, bangun presiden pertama kita. Ya, 2 gedung itu. Tapi kalau bangunan itu Monas. Lalu itu tahun 60-an awal, 61, 62. Tahun 70-an awal, maka ada bangunan tinggi yang pertama di Jalan Tamrin, di Bundaran Air Mancur, namanya Wisma Nusantara. Itu yang tertinggi. Bertahun-tahun gak ada yang ngalahkan, setelah itu banyak. Nah, kalau di Pontianak bangunan tertingginya apa, berapa lantai dan kapan dibangun? Nah, seperti orang Pontianak ini loh. Hotel Mahkota berapa lantai? 8. Tahun berapa itu? Ayo, tahun berapa Hotel Mahkota? 60-an. Oh, 90-an. Jadi kalah jauh dengan Menara Babel. Betul tak? Tahun 90 ini tahun abad keberapa sebelum Masehi. Nah, waktu Papa di surga melihat Nimrod dengan semua keluarganya bisa bangun menara tingkat permanen, Tuhan heran. Zaman itu belum ada fakultas arsitektur, betul? Besi beton aja belum ditemukan. Maka itu ketika mereka berhasil membuat bangunan itu, Papa di surga sangat kagum. Dan keluarlah firman ini, saya ulangi lagi. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya.
Ini jadi bangunan Menara Babel ini, bangunan bertingkat pertama di dunia yang dari susunan batu-batu bata. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, jadi mulai dari Menara Babel itu, apapun juga yang manusia rencanakan, baca sama-sama, 1, 2, 3. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara, saya gemetar pertama kali saya membaca firman ini. Wah, apa kata lain? Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kata lainnya apa? Cepat. Nggak ada yang gagal, nggak ada yang sulit. Amin. Mulai dari sekarang, apapun juga yang manusia rencanakan, berhari-hari saya nggak bisa pindah ke ayat lain. Itu membongkar, mengaduk-aduk pikiran saya. Saya kok hebat sekali. Saudara, ini sangat hebat. Presiden pertama yang menggunakan internet itu siapa? Tahun berapa dan di mana? Ayo, saya nggak tahu. Presiden pertama yang menggunakan internet itu Bill Clinton tahun 95, kira-kira bulan Mei. Baru diikuti presiden lain. Jadi kalau 95 ke sini masih baru atau sudah lama? Baru 19 tahun. Tapi lihat, sudah gila internet sekarang. Hebat sekali. Kalau saudara melihat teknologi yang makin hebat sekarang ini, itulah bukti bahwa ayat ini tergenapi. Semua orang merencana dulu sebelum buat sesuatu. Betul? Maka itu mulai hari ini idemu harus terbukti. Waktu 2 minggu lalu saya ketemu Pak Pendeta Tony Gembala, saudara. Dia cerita kenapa pakai Mazmur 21. Dia cerita bagaimana sudah mulai pekerjaan di sini, harus balik ke Jakarta ditinggal. Wow. Waktu saya dengan istri saya mendengar cerita itu luar biasa. Hampir gagal, gereja ini hampir gagal. Saudara pasti tahu cerita. Tapi kenapa bisa ada? Karena Pak Tony idenya, visinya dapat dari Tuhan dan dia selesaikan dan terbukti. Orang-orang muda, jangan sesali kemiskinan orang tuamu. Jangan sesali hari kelahiranmu. Jangan sesali masa lalumu. Bangkitlah dan temukan ide-ide baru di benakmu. Kok nggak amin? Ayo. Betul. Temukan ide-ide baru. Saya mulai dengan hal sederhana. Maaf ya saya ngomong itu apa adanya. Kalau anak-anak Tuhan menggenapi ayat-ayat yang kita sudah baca dan uraian ini, kira-kira yang duduk di sini semua bisa jadi penemu-penemu hebat tidak? Tanpa modal, catat, tanpa modal. Hanya waktu dan apa? Ide, rencana itu. Semua. Pertama kali ketika mikrofon wireless muncul, itu akhir 70-an, awal 80-an. Saya itu bingung, kabelnya di mana? Penemunya seorang dosen yang waktu ngajar, dia ribet, kabel kena kakinya terus. Dia mikir bagaimana menemukan mikrofon tanpa kabel. Banyak penemuan-penemuan hebat. Setelah ini akan lebih hebat lagi. Maka itu anak-anak muda jangan berhenti merencana. Amin. Saya tunjukkan fakta ini. Edo cepat siap. Dengar. Waktu kalian duduk bertata sekian menit di kamar kecil, lagi apa itu? Lu coba jawab, lagi apa itu? BAB. Itu buat saya lagi bertata. Nah, bertata sekian menit itu jangan gini, garuk-garuk ngupil, garuk-garuk ngupil, terus mikir kapan kawin, kapan kaya. Awas kamu. Duduk sekian menit itu buat rencana. Keluarkan idemu apa setelah keluar dari kamar kecil ini. Aku akan nulis apa? Kok gak amin? Kalau kalian buat itu, dunia penuh halal hebat
dari kuasa Roh Kudus yang memberi visi pada kalian semua. Amin. Tuhan memberkati kalian jadi orang-orang hebat di dunia.